Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaAllah Bapak Ibu, jemaah salat Maghrib dan Isya telah berhadir karena Allah mudah-mudahan Allah balas dengan sultan insyaAllah. Malam ini kita masuk ke judul yang baru setelah kita membahas tentang fadilah Allah ciptakan kematian, dan kita sudah membacakan ayat dan hadis untuk mengetahui rahasia-rahasia kenapa Allah SWT menciptakan mati, dan semua itu ternyata adalah kebaikan bagi seorang hamba, agar hamba beristirahat, agar hamba tidak terlalu lelah di dunia, agar hamba tidak terlalu lama menahan rasa sakitnya. Dan itu semua adalah kasih sayang Allah SWT. Dengan mengetahui itu, kita harapkan kita tidak lagi takut menghadapi kematian, tetapi takut lagi kalau seandainya mati tidak ada persiapan apa-apa. Baik, kita lanjut dengan judul yang baru untuk malam ini. Kita mulai membahas tentang fadilah diberi sakit oleh Allah SWT. Jadi insyaAllah dalam beberapa pertemuan ke depan kita akan melihat kenapa dan apa keutamaan orang-orang yang diberi sakit oleh Allah SWT. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita tahu bahwa ketika kita menjalani hidup ini, ada kalanya kita sehat, ada kalanya kita sakit. Dan ketika kita sehat, kita diminta bersyukur kepada Allah dengan memanfaatkan sehat untuk mendekat kepada Allah. Nah, ketika kita sakit, banyak orang yang mulai mencela Allah, bahkan mereka bersuuzon kepada Allah, mengira bahwa sakit itu adalah bahagian daripada marahnya Allah kepada hamba. Tapi ketika dia sehat, dia merasa bahwa dia sedang dimuliakan Allah. Ketika diberi sakit, dia merasa bahwa dia sedang dimusuhi oleh Allah. Lalu dia mulai malu mencela sakitnya, dan dia kemudian menyimpan perasaan buruk kepada Allah SWT. Nah, inilah yang kemudian perlu kita pahami, bahwa apapun yang diberi oleh Allah SWT berupa sakit, itu sebenarnya adalah bentuk daripada kebaikan-kebaikan yang diberi oleh Allah. Beda sakitnya seorang yang beriman dengan sakitnya orang yang tidak beriman. Orang beriman akan melihat semua musibah, baik pada hartanya, pada badannya, dengan kacamata keimanannya. Maka dia menjalani hari-hari ketika sakit dalam kemudahannya, dalam kepasrahannya, dan dia tidak merasa berat dengan apa yang diberi oleh Allah ketika dia sudah tahu apa maksud Allah memberi sakit. Tapi orang yang tidak beriman, ketika diberi sakit oleh Allah, maka dia melihat dengan kacamata sebagai seorang manusia yang tidak meyakini bahwa Allah sedang berbuat baik kepadanya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis Muslim itu menyebutkan ajaban di ahli mu'min, sebuah ajaib atau sebuah takjub kehidupan seorang mu'min. Inna amrahu kullahu khair, semua urusannya baik. Jadi Rasulullah mengatakan seorang mukmin itu takjub sekali kehidupannya. Kenapa? Karena semua urusan yang diberi Allah semuanya baik.
Lalu kemudian Rasulullah menjelaskan apa maksudnya, yaitu in asaban sarra syakar fakana khairan lah. Kalau seandainya dia sedang diberi kemudahan atau kesenangan ini oleh Allah, lalu seorang mukmin mensyukurinya seperti Nabi Sulaiman mensyukuri nikmat yang diberi Allah, maka itu adalah kebaikan dunia. Wa in asaban mudarra, kalau Allah sedang memberinya sebuah mudarat atau musibah, sabar, lalu dia bersabar di atas musibah itu, fakana khairan lah, dan ternyata musibah itu pun baik. Jadi hidup seorang mukmin itu diberi senang baik, diberi sakit, diberi musibah baik. Ini konsep hidup seorang mukmin. Jadi betul-betul tidak ada celah dia menjadi orang yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, mari kita lihat satu persatu apa saja fadilah atau keutamaan orang-orang yang sedang terbaring atau orang-orang yang sedang diberi ujian dengan berbagai macam ragam sakit yang dia terima. Fadilah pertama, orang-orang yang diberi sakit ini adalah orang-orang yang menjadi penyebab ditebusnya dosa dan dihapusnya segala kesalahan. Jadi ketika kita sedang diberi sakit, sakit itu menjadi penyebab Allah gugurkan dosa dan juga Allah gugurkan berbagai kekhilafan, kesalahan. Dan ini banyak sekali hadis yang menyebutkan keadaan seperti ini. Di antaranya hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yaghratu mu'min wa la mu'minah." Seandainya seorang mukmin dan mukminah dalam keadaan sakit, wala muslim wala muslim, ataupun dia seorang muslim ataupun muslim. Nah, jadi ada dua status yang disebut mukmin dan muslim. Seorang mukmin sudah pasti muslim, seorang muslim belum tentu mukmin. Tapi di sini Rasulullah menyebutkan mau dia seorang yang mukmin ataupun dia hanya sekedar Islam saja, tapi imannya mungkin goyah dalam keislamannya, maka dia disebut Islam dengan syarat dia bersyahadat, lalu dia meyakini semua rukun Islam, namun dia tidak penuh keimanannya. Siapapun dia, baik mukmin maupun muslim, illa khattallah bizalika khataya kama talhatul warqa min asy-syajar. Maka ketika dia diberi sakit, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan khataya, kesalahan-kesalahannya, dosa-dosa kecilnya, bagaikan pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Hadis riwayat Ahmad dengan derajat yang ini hadis pertama yang menyebutkan bahwa orang yang diberi sakit digugurkan Allah dosa-dosanya bagaikan pohon yang menggugurkan daun-daunnya di musim gugur. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika kita melihat negara-negara yang punya musim gugur, ketika datangnya musim gugur itu daun-daunan itu jatuh di atas jalanan atau berserakan di bawah pohon tersebut dengan jumlah yang sangat banyak. Kali ini Nabi memberi tamsilan orang yang sakit, maka berguguranlah dosanya seperti daun yang berguguran dari pohon. Berarti bukan hanya satu dosa, dua dosa, disebut berguguran. Banyak sekali dosa-dosa yang diampunkan Allah hanya gara-gara seseorang diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain
dari riwayat Abu Dawud dari Ummul Ala qalat adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana maridun. Jadi kata Ummu Ala, aku pernah dikunjungi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dijenguk oleh Rasulullah ketika sakit. Wa ana maridun, di saat itu aku sedang sakit. Faqala, lalu Rasulullah mengatakan kepada Ummul Ala, abshiri ya Ummul Ala, bergembiralah wahai Ummul Ala. Nanti Rasulullah datang mengatakan, bergembiralah engkau wahai Ummul Ala, fa inna maradha al-muslim, sesungguhnya. Jadi Rasulullah menyuruh bergembira. Aneh kan, orang yang sedang sakit tiba-tiba kita datang, bergembiralah, bersenang hatilah engkau. Ini kan seakan-akan kontradiksi. Sakit boleh disuruh gembira, tapi karena Rasulullah mempunyai ilmu yang kita tak faham sebelum diberitahu oleh Rasulullah, Rasulullah ingin memberitahu hakikat kenapa didatangkan sakit. Makanya Rasulullah mengatakan, bergembiralah wahai Ummul Ala. Fa inna maradha al-muslim yusrifu Allah bihi khataya. Karena sakit yang diderita oleh seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan atau menghilangkan kesalahan-kesalahannya, karena tuzhibun nar khabasal zahab wal fiddah, sebagaimana api menghilangkan karatan pada emas dan perak. Artinya benda-benda logam, terutama emas dan perak, kalau ada kotoran yang menempel, apakah bentuknya karatan atau apa saja, maka salah satu cara agar dia kembali mendapatkan emas tanpa terkotori itu dengan dipanaskan. Jadi begitu dipanaskan, maka karatannya bergugur. Begitulah kata Rasulullah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggugurkan atau menghilangkan dosa-dosa orang yang diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah mengatakan, "Idza ishtaka al-mu'min akhlasahu Allah." Kalau seorang mukmin sedang diberi sakit oleh Allah, ishtaka itu sakit yang selayaknya dia mengadu kepada Allah. Makanya syaka itu artinya pengaduan atau ingin mengadu. Maka disebut idza ishtaka, apabila seorang mukmin merasakan sakit yang dalam tanda kutip dia ingin mengeluhkan sakitnya kepada Allah. Akhlasullah, ketika dia diberi sakit, maka Allah akan sucikan dia, Allah bersihkan dia, kama yukhlisul kir khabasal hadid, sebagaimana pandai besi membersihkan besi dari karatannya. Di sini dalam hadis Bukhari ini Rasulullah memberi tafsiran dengan mengatakan orang yang sakit itu digugurkan, dihilangkan dosa-dosanya seperti karatan pada benda-benda yang kemudian dihilangkan oleh si pandai besi. Jadi bukan orang biasa yang menghilangkan karatan ini, tapi si pandai besi, orang yang pintar menangani besi, maka dia tahu cara menghilangkan karatan pada besi. Jadi maksudnya, begitu mudahnya hilang karatan di tangan orang ahli, maka begitu mudah juga sakit yang datang menghilangkan dosa-dosa yang ada pada orang yang mendapatkan ujian tersebut.